Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wardani dari Manajemen Semester 3 di Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan memaparkan mengenai mengefektifkan perencanaan. Di mana di sini itu ada bagian mengenai hierarki rencana organisasi. Yang pertama itu visi dan misi, di mana setiap perusahaan akan selalu membuat visi dan misi, karena dengan visi dan misi ini perusahaan akan mengetahui akan dibawa kemana perusahaan tersebut dan apa yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, tujuan sasaran. Lalu setelah membuat tujuan dan sasaran tersebut, ada rencana strategis. Rencana operasional, di mana rencana operasional ini ada dua. Yang pertama, rencana sekali pakai. Yang kedua, rencana tetap. Yang pertama, rencana sekali pakai, di mana rencana sekali pakai ini rencana yang kegiatannya tidak diulang atau bersifat jangka pendek. Jadi rencana sekali pakai itu kegiatan yang bersifat jangka pendek sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu bentuk utamanya, yang pertama itu ada program, di mana program tersebut membuat suatu perencanaan rencana yang akan dilakukan perusahaan tersebut dalam jangka pendek. Setelah itu, lalu ada proyek, di mana proyek itu mengimplementasikan atau mengerjakan yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Setelah itu, perusahaan membuat anggaran, di mana perusahaan membuat rencana-rencana biaya untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan dari rencana-rencana yang telah dibuat. Jadi dengan rencana yang dibuat itu kan harus ada anggaran. Nah, perusahaan tersebut membuat anggaran agar rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan sesuai, efektif, dan efisien. Lalu selanjutnya ada rencana tetap, di mana rencana tetap ini kegiatan yang berulang-ulang dengan waktu jangka panjang. Bentuk utamanya, yang pertama ada kebijaksanaan atau polis, di mana ketentuan-ketentuan yang telah dibuat untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk sesuatu yang bersifat fleksibel. Lalu yang kedua ada prosedur dan metode standar, di mana suatu serangkaian aturan yang ditetapkan oleh perusahaan yang akan menjadi serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi dengan prosedur dan metode ini, perusahaan akan lebih mudah dalam mengatur setiap kegiatannya karena telah dibuatnya prosedur dan metode dalam usahanya. Lalu yang terakhir ada peraturan, di mana segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh setiap karyawan atau masyarakat perusahaan tersebut. Sekian dari saya mengenai efektifkan perencanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.